Hendrik. Nama saya Simon. Nama saya Ariel dari kelas 12B. Saya di sini akan bernyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Sekarang saya akan berdoa untuk atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Teman-teman sekalian dan Pak Eko dan Sir Hendrik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Dikau berikan kepada kami sepanjang hidup kami, teristimewa segala bimbinganmu pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Semua ini kami santukan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi lagu menyenangkan-Mu untuk lagu firman. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu.
sekarang saya akan berdoa untuk firman yang akan saya bacakan. Sir dan Pak Eko dan kawan-kawan sekalian, mari kita tutup mata dari depan. Bapa kami ada di surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu agar di setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Dimanapun berada, pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi Pak Eko dan Sir Hendrik serta kawan-kawan, saya akan membacakan firman dari Matius 22 ayat 37 sesuai tema saling mengasihi, saling memberkati, dan saling berbagi. Dalam Matius 22 ayat 37 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 2-4. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Latar belakang tentang kasih adalah, apa itu kasih? Dunia kita banyak memiliki definisi kasih. Mereka mengajarkan dan menilai kasih atau cinta itu hanya sebatas hal-hal fenomenal. Misalnya, jika seseorang memberikan sesuatu kepada pasangan atau teman atau rekannya, itulah cinta kasih. Bahkan tidak sedikit orang Kristen masih memiliki pandangan serupa bahwa kasih atau cinta itu adalah sesuatu yang fenomenal sifatnya. Bagaimana pandangan Alkitab sendiri mengenai kasih, khususnya berkenaan dengan Allah adalah kasih? Allah adalah kasih. Dari kasih pertama kali ditunjukkan oleh Allah yang adalah kasih di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kasih Allah ditunjukkan dengan menciptakan dunia dan manusia ini. Kasihnya juga ditunjukkan dengan memelihara ciptaannya. Tetapi dosa mengakibatkan manusia tidak lagi melihat dan merasakan cinta kasih Allah. Dosa mengakibatkan manusia curiga kepada Allah, seolah-olah Allah itu tidak lagi mengasihi mereka dengan memberikan pengecualian untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kecurigaan itu akhirnya berakhir dengan dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dari Taman Eden, manusia terus berdosa dan makin tidak menghormati dan mengasihi mereka. Mengapa? Karena di titik pertama, mereka sudah terlepas dari kisahnya. Semakin seseorang terlepas dari kasih Allah, maka orang tersebut tentu tidak mampu mengasihi Allah. Orang yang tidak mengasihi Allah tentu akan mengasihi diri dan hal-hal lain di luar Allah yang menggenakan. Bagi orang ini, Allah hanyalah pengganggu bagi kebebasannya. Tidak heran juga peristiwa Menara Babel adalah peristiwa di mana manusia mulai menyingkirkan Allah dengan mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Ayat itu ada di Kejadian 11. Untuk menyadarkan manusia ini, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga akhirnya mereka terserap. Karena manusia sudah tidak lagi mampu mengasihi Allah akibat dosa, maka tidak ada jalan lagi bagi keselamatan manusia, kecuali satu-satunya jalan yang Allah sendiri sediakan, yaitu Allah mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa umatnya, sehingga mereka dapat mengasihi Allah kembali. Penebusan Kristus menjadi satu-satunya teladan penting bagi umatnya, untuk memiliki kasih setia sejati dan mengasihi Allah.
Penebusan Kristus mengajarkan adanya kasih yang rela berkorban. Kristus yang adalah Putra Tunggal Allah atau pribadi kedua Allah Trinitas, rela merendahkan dirinya menjadi manusia tanpa meninggalkan atribut ilahinya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan membawanya kepada kehidupan kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Kristus yang telah berdosa rela membuat dirinya berdosa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kristus yang tidak seharusnya menanggung murka Allah, rela menanggung murka Allah demi menyelamatkan manusia berdosa dari murka Allah. Kristus rela mendamaikan Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Semua itu dilakukannya karena kasih-Nya kepada umat-Nya, manusia yang sudah diselamatkan oleh penebus Kristus dan mengalami penebusan itu pasti memiliki suatu kerinduan untuk mengasihi Allah lebih dalam lagi atas dorongan Roh Kudus di dalam hati umat-Nya. Seberapa dalam kita mengasihinya? Yang pertama, mengasihi Allah. Setelah kita mengetahui konsep Allah tentang kasih, di mana Allah adalah kasih, lalu pertanyaan selanjutnya, kita mengasihi Allah dengan totalitas hidup kita. Yang pertama, di dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus mengajar bahwa kita harus mengasihi Allah dengan hati, jiwa, dan akal budi kita. Di sini ia menyebut hati, jiwa, dan akal budi. Mengasihi Allah dimulai dari hati kita. Hati berbicara mengenai inti hidup kita. Tuhan Yesus mengajar bahwa segala sesuatu keluar dari hati dalam Matius 15 ayat 18-19. Ketika hati kita busuk, maka kita berkata hal-hal yang busuk. Oleh karena itulah di titik pertama ia mengajar kita bagaimana hati kita terlebih dahulu harus mengasihinya. Percuma saja seorang Kristen aktif pergi ke gereja, membaca Alkitab dan buku teologi, berdoa, melayani Tuhan dan lain-lain, tetapi hatinya tidak lagi mengasihi Allah. Mereka melakukan syariat-syariat agama, tetapi hatinya menjauh dari Allah, persis seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Bacalah peringatan Allah kepada umatnya di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang mengasihi Allah? Kita bisa memiliki hati yang mengasihi Allah ketika hati kita benar-benar diserahkan kepada Allah, sehingga hati kita sinkron dengan hati Allah. Ketika Allah sedih, kita ikut sedih. Ketika Allah bersukacita, kita pun ikut bersukacita. Konsep ini mirip seperti sebuah judul atau kalimat lagu rohani kontemporer, "Berikanku hati seperti hatimu." Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki hati seperti hati Allah yang mencintai kebenaran, keadilan, kejujuran, kesucian, dan kemuliaan? Ataukah hati kita lebih condong kepada setan yang lebih mencintai diri, kejahatan, dusta, kenajisan, dan lain-lain? Biarlah kita mengintrospeksikan diri kita masing-masing. Kemudian setelah hati kita mengasihi Allah, pikiran kita pun perlu mengasihi Allah. Caranya adalah mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Allah, sehingga kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu yang baik, menyenangkan Allah atau berkenan kepada Allah, dan sempurna. Dalam Roma 12 ayat 1-2 dan Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, kita mengasihi Allah dengan mengasihi firman-Nya. Lalu bagaimana kita mensinkronkan hati dan pikiran kita dengan hati dan pikiran Allah? Cara kedua itu mengasihi Allah adalah kita mengasihi firman-Nya. Firman-Nya menundukkan dan membawa hati dan pikiran kita kepada hati dan pikiran Allah. Dengan mengasihi firman-Nya, dengan membacanya, kita beroleh hati dan pikiran yang bijaksana sesuai dengan hati dan pikiran Allah, meskipun kita tidak 100% sempurna. Pemazmur menyingkapkan bagi kita betapa agung firman-Nya di dalam Mazmur 119
Mari kita menyelidikinya. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanku, firman-Mu tidak akan kulupakan. Di ayat yang ke-24, pemazmur mengatakan, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatanku. Pemazmur bersukacita akan ketetapan-ketetapannya, dan bahkan ia tidak akan melupakan firman-Nya. Luapkan sukacita ini bisa timbul karena ia mengasihi firman-Nya. Orang yang mengasihi firman-Nya tidak akan pernah melupakan firman-Nya. Ia bakal menyimpan terus firman-Nya dan menggunakan firman-Nya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengasihi firman-Nya seperti yang pemazmur inginkan dan lakukan ini? Di ayat 36, pemazmur berucap, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Bukan hanya menjadi kegemaran pemazmur saja, firman-Nya juga menjadi tamatan baik hati pemazmur. Ia tidak mau dicondongkan hatinya kepada apapun termasuk laba. Sebaliknya, ia hanya mau dicondongkan hatinya hanya kepada peringatan-peringatannya. Firman-Nya menjadi satu-satunya pembimbing jalan hidup pemazmur. Bagaimana dengan kita? Benarkah firman Tuhan atau Alkitab menjadi satu-satunya sumber penuntutan hidup kita dan bukan uang dari diri sendiri atau yang lain-lain? Di ayat 66, pemazmur mengajarkan kepada kita, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Bagi pemazmur, firman Allah juga sebagian jalan untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Dalam ayat 104, pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita percaya kepada firman-Nya. Baru setelah itu kita beroleh bijaksanaan dan pengetahuan yang baik dalam Amsal 1 ayat 7a. Mengapa ia bisa menyimpulkan bahwa firman-Nya adalah sumber bijaksana dan hikmat sejati? Karena ia tahu bahwa firman-Nya adalah firman Allah yang tidak bersalah dalam Ayub 89. Yang ketiga, kerelaan untuk saling menguatkan secara umat Tuhan. Setelah kita rela ditegur, selanjutnya kita bukan hanya menerima teguran, tetapi kita pun dituntut untuk menguatkan sesama umat Tuhan lainnya. Di sini kita membutuhkan satu komunitas hidup, atau istilah yang saya pinjam dari Pendeta Sujipto Subeno ketika mengeksposisi Matius. Life Community atau komunitas hidup adalah komunitas yang saling menguatkan iman dan karakter satu sama lain. Komunitas yang saling menguatkan adalah komunitas yang ingin bertumbuh bersama untuk menjalankan perintah Tuhan. Misalnya, jika kita sudah menjalankan perintah Tuhan tertentu, kita bisa mengingatkan sesama kita yang belum menjalankannya, begitu juga sebaliknya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sebagai anggota tubuh Kristus menguatkan umat Tuhan lainnya ketika mereka berada di dalam jalan yang menyeleweng dari kebenaran? Setelah kita merenungkan seberapa dalam kita mengasihinya, bagaimana respon kita? Sudahkah kita memiliki kerinduan yang dalam untuk lebih lagi mengasihi Allah dan firman-Nya dengan menaati apa yang difirmankan? Amin. Kerinduan kita yang terakhir adalah mengasihi Allah lebih dalam lagi. Setelah kita membahas mengenai bagaimana kita mengasihi Allah, kita merenungkan terlebih dahulu seberapa dalam kita mengasihinya, seberapa dalam mengindikasikan adanya ukuran atau tingkat kita mengasihinya. Kita tidak mengasihinya dengan sembarangan, tetapi kita mengasihinya lebih dalam lagi. Hal ini ibarat seorang pria mengasihi pasangan pacar atau istrinya. Pria mengasihi pasangannya tentu bukan sebatas rutinitas, tetapi ada suatu hati yang ingin mengasihi pasangannya lebih dalam lagi. Artinya si pria ini mau memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Misal memberikan apa yang pasangannya sukai. Bagaimana kita bisa memiliki kerinduan untuk mengasihi Allah lebih dalam lagi?
Kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, kita bisa memiliki kerinduan untuk mengasihi Allah lebih dalam lagi ketika kita memiliki kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Yang kedua, kerinduan untuk menyenangkan hati Allah. Setelah kita merindukan mengenal Allah, selanjutnya kita dituntut untuk menyenangkan hati Allah. Saya akan memberikan ilustrasi. Setelah kita mengenal pasangan kita tentu memiliki kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Misalnya, jika pasangan kita menyukai makanan tertentu, kita berusaha menyenangkan hatinya, minimal ikut makan dengannya. Misalnya, jika iman pasangan kita lemah, kita harus menguatkannya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Setelah kita mengenal Allah, apa yang kita lakukan kemudian? Pengenalan akan Allah tidak cukup hanya sebatas rasio yang mengerti teologi, tetapi pengenalan akan Allah mencakup tindakan bagaimana menyenangkan hati Allah. Kita berkenan kepada Allah dalam Roma 12 ayat 2 di dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan sebagai disenangi Allah. Uniknya, Roma 12 ayat 2 ini dikatakan dengan ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ibadah yang tidak dipengaruhi oleh dunia atau secara pasif dan mengubah pola pikir kita sesuai dari kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna secara aktif. Dan Pak Eko, kita sudah di pengunjung firman, dan sekarang kita akan menyanyi lagu terakhir, menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari-Mu Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Setelah kita di pengunjung acara ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Sir dan Pak Eko dan kawan-kawan sekalian, mari kita tutup mata dan lipatan. Terima kasih Tuhan, Bapa atas tuntutan dan penyertaan Engkau, sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kiranya Engkau mau menuntun kami supaya boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan semakin bertambah takwa kami. Semoga setelah pulang kami nanti, kami dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita lanjut doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.